Shalom teman-temanku semuanya, para petani porang yang ada di seluruh Republik Indonesia. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Harapan saya semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Hari ini saya berada di lahan porang teman-teman. Di lahan porang kita yang ada di Jonggol, tepatnya di Gunung Batu ya teman-teman ya. Kita sekarang sedang melakukan pembersihan gulma teman-teman. Hari ini tanggal 17 Januari 2022. Saya sedang berjuang, bekerja, berantem teman-teman sama gulma teman-teman. Jadi lagi-lagi tanaman porang kita dijajah oleh gulma ya. Karena pada saat itu di sini begini teman-teman, gulma ini tidak dilakukan penyemprotan herbisida ya teman-teman ya. Jadi waktu itu ada orang kerja ya teman-teman ya, membersihkan gulma menggunakan alat dipotong. Jadi parit-paritnya ini pada saat itu bersih semua teman-teman. Tetapi setelah saya menggunakan jasa yang membantu membersihkan gulma ada 1 minggu ya teman-teman. Dan saya perhitungkan gitu teman-teman ya, sepertinya tidak terkejar gitu teman-teman, karena ada juga kepanikan dari saya juga gitu teman-teman, karena harga porang belum stabil. Kedepannya juga saya harus pertimbangkan gitu teman-teman, jangan sampai pengeluaran itu lebih besar gitu teman-teman. Jadi saya berusaha untuk meminimalkan pengeluaran, karena selama saya nanam porang ini teman-teman ya, di 2 musim. Musim pertama saya menanam yang 1000 meter yang ada di Depok, dan hasil dari situ saya tanam di lokasi itu kembali. Dan untuk di lahan ini teman-teman semuanya mulai dari nol lagi ya teman-teman ya, termasuk juga bibit. Itu semuanya saya beli. Jadi untuk tanaman di sini tuh masuk di musim pertama teman-teman. Nah, jadi selama itu saya belum pernah merasakan yang namanya menjual gitu teman-teman. Sementara kan saya harus mengeluarkan budget untuk perawatan porang ini, mulai dari awal semuanya teman-teman, mulai dari olah lahan sampai penanaman sampai pembersihan gulma, semuanya itu masih dikeluarkan dana teman-teman. Jadi kita harus perhitungannya matang. Akhirnya orang yang bekerja saya bilang cukup 1 minggu saja, dan selebihnya kita kerjakan secara manual gitu teman-teman. Dan puji Tuhan untuk di lahan porang kita bagian belakang sana semua teman-teman, yang di belakang sana semuanya sudah selesai ditangani. Meski untuk penanganan gulmanya terlambat dan pertumbuhan porangnya agak sedikit melambat ya teman-teman ya. Contoh di sini tanaman porang kita sudah seperti ini besarnya, yang pertama kali dibersihkan. Sementara di sana masih ada yang seperti ini teman-teman, masih ada yang seperti ini, seperti ini. Jadi pertumbuhannya terlambat teman-teman. Tetapi kita tetap optimis teman-teman ya, daripada tidak melakukan perawatan sama sekali dan kita lakukan pembiaran gitu teman-teman, yang ada kita ruginya semakin besar. Jadi saya berpikir akhirnya saya mengatur posisi gitu teman-teman, mengatur posisi untuk kita tim yang ada bekerja di sini itu kerjanya tidak terpisah lagi gitu teman-teman. Jadi kita langsung bekerja di satu titik gitu teman-teman. Jadi pembersihan gulma, kita lakukan pembersihan gulma semua, akhirnya sampai sekarang terkejar teman-teman. Dan permasalahan barunya timbul lagi teman-teman, di bagian yang pertama ini gulmanya sudah setinggi ini teman-teman, seperti ini. Dan cara saya mengatasinya, karena saya tidak menggunakan herbisida ya teman-teman ya, saya setelah pikir-pikir, kalau saya menggunakan herbisida yang ada nanti bagian tanah yang disemprot herbisida itu nanti kan kita akan pergunakan untuk jangka panjang. Di musim kedua atau di musim ketiga nantinya kan kita akan gunakan tanah itu. Jadi daripada tanah itu nanti kesuburannya berkurang, akhirnya saya putuskan untuk mencabut rumput dari sini teman-teman.
saya taruh di bagian parit aja gitu teman-teman. Biarin nanti dia busuk di parit ini. Dan gulma-gulma yang ada di parit ini ditimpa sama gulma-gulma yang saya ambil dari sini. Jadi saya cara mengakali untuk sementara waktu seperti itu aja teman-teman. Yang penting di sekitaran lingkaran porang kita ini tidak terganggu gitu teman-teman pertumbuhannya. Saya juga tadi sekalian lakukan kayak apa ya namanya pengurukan. Jadi tanah itu saya kumpulkan di sini, saya ambil dari dalam, begitu saya lakukan berkelanjutan. Puji Tuhan teman-teman. Saya kerja ya, tadi pagi sudah hampir selesai berapa baris ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hampir 6 baris ya teman-teman. Jadi saya bisa kerjakan mencabutin gulmanya. Karena tim kita lagi berada di lahan porang kita yang ada di Selawangi teman-teman ya, di lahan porang kita yang ketiga. Mereka juga sama lagi membersihkan gulma, sekalian memberikan perawatan untuk tanaman kita. Nah kalau yang di atas sana saya sudah bersihkan teman-teman, udah dibersihkan, itu gubuk kita teman-teman. Jadi itulah teman-teman kelebihan kalau kita memiliki gubuk tidak jauh dari lahan porang kita. Segala waktu yang ada gitu teman-teman, seberapapun kita bisa manfaatkan untuk merawat porang kita teman-teman. Jadi saya terbukti sekali teman-teman ya, saya sekitar 2 jam saya bisa membersihkan sebanyak ini. Dan dalam 2 jam itu tanaman porang kita sudah terawat gitu teman-teman. Beda lagi teman-teman kalau saya memiliki lahan porang agak jauh dari gubuk gitu teman-teman, atau tidak memiliki gubuk dan kita berangkat dari rumah dan kita ke lahan porang dan kita pulang begitu terus teman-teman. Saya berpikir kurang efisien teman-teman, karena terkadang kalau kita untuk pergi ke lahan itu terkadang kita suka malas teman-teman, atau kita mengulur waktu karena sifat manusia ya teman-teman ya, alami banget kita pernah merasakan malas. Seperti ini teman-teman gulmanya di paritnya ini teman-teman penuh teman-teman. Tapi kalau untuk yang di sini agak jarang-jarang teman-teman ya. Seperti ini ya, ini masih mudah untuk ditangani teman-teman. Yang penting porangnya kita selamatkan terlebih dahulu, baru nanti kita lakukan pemberian POC. Ini dari pertama kali tanam belum ada teman-teman ya, pupuk susulan ya teman-teman ya. Kita baru menggunakan pupuk dasar seperti ini teman-teman. Jadi saya targetkan ini teman-teman sebelum saya kembali ke tempat tinggal saya yang di Depok dan melakukan perawatan di lahan porang kita yang satu lagi yang di Depok, saya maksimalkan waktu untuk melakukan perawatan di sini. Karena kalau untuk yang di sini teman-teman ya, kemarin sudah selesai dibersihkan yang agak jauh dari gubuk. Nah, ini kemarin sudah dibersihkan teman-teman semuanya. Ini tanaman porang kita yang berusia 2 bulan ya teman-teman ya. 2 bulan lebih ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sampai ke sana teman-teman. Jadi sampai yang ada pohon yang sana teman-teman, pohon yang sana. Jadi dia memutar gitu teman-teman. Jadi saya utamakan yang jauh dari gubuk dibersihkan, karena kalau yang dekat dengan gubuk itu teman-teman, seperti yang kemarin-kemarin itu selalu bersih gitu teman-teman. Tetapi bagian di belakang sana gulmanya luar biasa teman-teman. Jadi saya buat cara kerjanya, jadi dibersihkan yang belakang, baru lanjut nanti kita ke sini, dan begitu berkesinambungan sampai nanti tanaman porang kita dorman. Untuk pertumbuhannya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Ini yang berusia 3 bulan ya teman-teman ya, seperti ini pertumbuhannya. Jadi di sini usianya berbeda-beda teman, karena ya berkelompok-kelompok gitu teman-teman. Untuk tanaman porang kita tuh jadi ada di tingkat-tingkat gitu teman-teman. Contohnya misalnya ini tingkat 1, ini tingkat 2, di atas ini tingkat 3, di atas sana tingkat 4, di dekat gubuk tingkat 5. Nah di samping gubuk lagi tingkat 6, di samping sana 7, sampai ada 10 tingkat teman-teman. Jadi begitu teman-teman. Dan setiap satu tingkat itu seperti ini teman-teman. Seperti ini dia memutar panjang sampai ujung, melingkar ke gubuk kita kembali gitu teman-teman.
Di sini luasan lahannya 3,3 hektar ya teman-teman ya. Dan itu semua kita garap untuk menanam porang. Dan mudah-mudahan ya teman-teman ya, tanaman porang kita segera bisa kita rawat ya teman-teman ya, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau untuk pertumbuhan porangnya menurut saya lumayan bagus ya teman-teman, karena tidak terlalu banyak kendala. Dari tunas-tunas porangnya juga bagus gitu ya. Begitu juga teman-teman mengikuti gulmanya. Contohnya seperti ini teman-teman, seperti ini. Nah, jadi gulma itu seperti ini, hanya ada sekitar 3 pohon seperti ini. Nah, udah seperti ini. Dan begitu juga yang di sampingnya. Nah, ini yang banyak teman-teman yang di paritnya. Jadi nanti yang di paritnya kita akan injak seperti ini. Kita injak seperti ini. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita injak seperti ini. Nah, kita balik lagi seperti ini teman-teman. Kita balik. Nah, setelah itu rumput dari sini kita taruh ke sini. Yang penting saya lebih mengutamakan untuk lingkaran porang kita ini aman. Seperti ini teman-teman. Seperti ini. Dan itu akan kita kerjakan ke sana teman-teman. Jadi kita saling mendoakan satu sama lain, sesama petani porang, agar segala kendala di lapangan dapat teratasi. Apalagi untuk ya seperti saya ya, termasuk pemula ya teman-teman ya. Masih banyak hal-hal yang harus saya pelajari, masih banyak hal-hal yang harus saya ketahui. Saya selalu menonton channel-channel YouTube teman-teman untuk dari para senior-seniorku. Saya selalu menggali ilmu. Mencari segala pembelajaran yang baik menurut saya. Seperti ini juga teman-teman nih, seperti ini. Kalau kita misalnya kurang kontrol ya teman-teman nih, posisi tadi dia di bawah mulsa. Jadi kita lubang mulsanya kita kasih agak sedikit lebar. Seperti ini teman-teman. Sangat mengganggu ya untuk tanaman porang kita. Nah, ini agak saya rebek sedikit supaya dia bisa naik ke permukaan. Jadi sambil saya membersihkan gulma, sambil saya melihat tanaman-tanaman porang kita, pertumbuhan tunasnya untuk yang menggunakan mulsa ya teman-teman ya. Untuk menggunakan mulsa, karena memang sangat rawan sekali ya teman-teman. Kalau misalnya sampai dia ini kita biarkan di bawah mulsa, yang ada nanti pertumbuhannya terganggu. Bahkan terkadang ini bisa sampai busuk teman-teman, dan pertumbuhannya berhenti. Oke teman-temanku semuanya, hanya ini yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk teman-temanku yang sedang mencari gitu solusi-solusi untuk menangani gulma ya teman-teman. Siapa tahu apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.